Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid kelas 12 SMK Pelita Husada. Di pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran secara daring. Melalui video ini kita akan mencoba menambahkan beberapa hal yang cukup penting sebelum nanti kita akan melaksanakan praktikum di hari Sabtu nanti ya, insya Allah. Jadi setelah kemarin kita sudah tahu bagaimana tata laksana membuat media agar untuk proses perbenihan bakteri, sekarang ada beberapa prinsip dari proses yang akan kita jalani yang harus benar-benar kita ketahui dan kita jaga kualitasnya, yaitu prinsip steril dari media perbenihan dan peralatan. Jadi pada saat kita mengidentifikasi bakteri, tentunya kita membutuhkan bahan-bahan lalu alat-alat yang tidak memiliki adanya bakteri. Karena apa? Ketika kita mengabaikan sifat steril ini, nantinya akan mengganggu hasil pemeriksaan, sehingga pada akhirnya nanti pemeriksaan kita akan menjadi sia-sia dan percuma. Karena apa? Karena ya kualitas dari bahan pemeriksaannya jelek. Misalnya pada saat kita akan melakukan penuangan, pada saat media agar itu dituang ke dalam cawan Petri, ternyata cawan Petrinya tidak steril, atau pada saat kita mau tuang media agar yang masih bentuknya cair itu belum disterilisasi, maka nanti ya akan ada tumbuh mikroorganisme lain yang seharusnya tidak boleh tumbuh. Oke, jadi hari ini kita akan membahas makna dari sterilisasi, desinfeksi, dan teknik aseptik. Semoga semuanya bisa menyimak dengan baik dan benar, bisa dicerna dengan baik di dalam kepalanya masing-masing. Lalu saat praktikum nanti tinggal melakukannya dengan baik. Oke, kita masuk ke tahapan yang pertama, yakni apa itu sterilisasi dan apa itu kegunaannya. Baik murid-murid semuanya, untuk yang pertama yakni sterilisasi. Jadi sterilisasi ini merupakan tahapan penting yang harus sangat-sangat diperhatikan oleh seorang teknologi laboratorium medik yang bekerja di bidang mikrobiologi. Karena apa? Karena rawan sekali pada saat proses pemeriksaan, sterilitas ini menjadi agen pengganggu yang di kemudian hari pada saat proses pembacaan dilaksanakan ternyata menjadi kontaminan. Oke? Untuk yang pertama, jadi sterilisasi ini merupakan bagian penting yang dilakukan untuk menghindari adanya positif palsu. Oke, mengapa ini harus dihindari? Jadi yang tadi saya sampaikan ya, pada saat kita nanti selesai melaksanakan proses akhir dari pemeriksaan mikrobiologi, hasil akhir yang dibaca itu pastinya mikroorganisme. Nah, andainya sifat steril ini tidak terpenuhi di dalam proses pekerjaan kita, maka pada akhir harinya atau pada saat akhir pemeriksaannya akan tumbuh mikroorganisme lain yang pada akhirnya akan menjadi agen pencemar, sehingga mungkin pada saat kita di akhir hari mengidentifikasi hasilnya adalah positif, sesungguhnya itu adalah positif palsu atau positif pertumbuhan mikroorganisme dari bakteri yang tidak kita inginkan. Maka itu sterilisasi ini adalah bagian penting yang dilaksanakan untuk menghindari adanya positif palsu dari pertumbuhan mikroorganisme yang kita periksa. Nah, oke. Selanjutnya yang kedua adalah, jadi dari proses sterilisasi yang kita jaga ini, harapannya nanti kita akan mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat. Hasil pemeriksaan yang akurat ini diupayakan dari proses-proses pemeriksaan yang tadi kita jaga sterilitasnya. Jadi proses pemeriksaan yang akurat itu nanti akan mendapatkan hasil akhir yang baik, hasil yang akurat, dan sehingga diagnosa yang kita keluarkan berdasarkan pemeriksaan spesimen itu dapat membantu tenaga medis lainnya, baik dokter, perawat, ataupun yang lain, untuk mengeluarkan hasil diagnosa yang optimal, sehingga penyakit dari pasiennya atau obat-obatan yang ingin diberikan itu benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya. Oke, jadi hasil akurat
dari sterilitas yang dijaga dengan baik akan mendapatkan hasil yang akurat pada hasil pemeriksaan, sehingga dalam proses identifikasi mikrobiologi itu hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan akan membantu dokter, perawat, bidan atau apapun itu yang memang tugasnya untuk menginformasikan hasil diagnosa kepada pasien, hasilnya benar-benar bagus. Nah, itu yang kedua. Jadi dengan demikian kita bisa mendefinisikan apa itu sterilisasi. Ya, tadi setelah penjelasan sederhana tadi, kita bisa mendefinisikan bahwa sterilisasi itu adalah sebuah upaya ya, atau sebuah upaya atau cara yang dilakukan untuk membunuh mikroorganisme. Oke? Jadi sebelum apapun dipakai, peralatan, bahan media pertumbuhan bakteri, itu semuanya awalnya steril sebelum dimasukkan sampel apapun. Gitu ya. Jadi kita lakukan berbagai macam upaya, berbagai macam cara. Nanti jenis-jenis sterilisasi akan saya jelaskan. Pada intinya kita tahu dulu bahwa kita berupaya, kita berusaha untuk menjaga dengan membunuh mikroorganisme. Karena apa? Pastinya kan pembelajaran kita di awal mengatakan bahwa mikroorganisme ini tidak tampak di mata kita, tapi sesungguhnya ada. Telapak tangan kita kelihatan bersih, belum tentu. Andainya ini dicek secara menggunakan beberapa metode, mungkin kita bisa melihat bahwa ternyata tangan kita banyak bakterinya. Nah, begitu juga alat-alat laboratorium. Lalu setelah itu bahan-bahan laboratorium itu pasti ada mikroorganisme yang bersemayam di situ. Sehingga upaya ini akan membunuh mikroorganisme sampai pada tahap spora. Nah, kuncinya adalah di sini. Sampai pada tahap spora. Kenapa? Karena pada saat kita mensterilisasi bakteri, bakteri ini merupakan salah satu jenis mikroorganisme yang memiliki spora. Ya. Kita tahu bahwa spora dari bakteri ini juga bisa berpotensi untuk kembali berubah menjadi salah satu sel bakteri lagi gitu. Jadi walaupun misalnya yang sederhana ya, kita masak air di rumah gitu, misalnya masak air di rumah sebelum kita minum, kita panaskan dengan mendidihkannya di 100 derajat Celcius, itu sudah membunuh bakterinya, tapi belum membunuh sporanya atau belum menghancurkan sporanya. Maka itu sterilisasi ini cara yang sangat baik, karena apa? Selain kita membunuh mikroorganismenya, tapi kita juga mampu menghancurkan sampai pada tahap spora. Jadi andainya nanti media perbenihan kita buatnya dalam jangka waktu yang stok kita buat dalam jangka waktu yang cukup panjang, maka itu di situ nanti kita bisa tetap terjaga kualitasnya. Karena apa? Sampai tahap sporanya itu kita matikan bakterinya. Jadi zero pertumbuhannya itu zero ya, tidak ada pertumbuhan sama sekali ketika memang belum ditanamkan bakteri atau spesimen. Oke, ini adalah untuk sterilisasi. Baik, setelah kita memahami definisi dari sterilisasi tadi, di mana sterilisasi merupakan sebuah upaya atau cara yang digunakan oleh seorang tenaga laboratorium medik untuk melakukan pembunuhan terhadap mikroorganisme ya, atau membunuh bakteri mikroorganisme atau jamur, segala macam jenis mikroorganisme lah pokoknya, sampai kepada tingkatan spora. Nah, selanjutnya kita akan membahas gimana sih caranya supaya mikroorganismenya bisa mati sampai ke tahap spora. Oke. Jadi ada beberapa teknik sterilisasi yang bisa dilakukan di dalam laboratorium. Teknik sterilisasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dengan cara teknik sterilisasi secara fisika dan teknik sterilisasi secara kimia. Oke. Nanti kita akan bahas satu-satu caranya. Nah, teknik yang paling sering digunakan di dalam laboratorium mikrobiologi klinik atau yang sering dilaksanakan oleh TLM adalah teknik sterilisasi secara fisika, karena dia relatif lebih aman dan bahan-bahannya juga bisa digunakan secara berkelanjutan gitu ya, malah menggunakan alat, tidak perlu menggunakan beberapa bahan-bahan sebagaimana kimia yang membutuhkan bahan kimia. Oke, dengan teknik fisika ada beberapa cara. Yang pertama adalah teknik sterilisasi menggunakan pemanasan kering. Oke, jadi menggunakan teknik pemanasan kering. Lalu yang kedua adalah menggunakan cara pembakaran atau juga sering disampaikan sebagai cara pemijaran. Oke.
dibakar ya. Lalu yang ketiga adalah pemanasan basah. Oke, ada pemanasan kering, ada pemanasan basah. Lalu setelah itu menggunakan radiasi, di mana ini biasanya menggunakan penyinaran dengan panjang gelombang tertentu, disinari ya, radiasi begitu. Lalu ada juga dengan teknik filtrasi atau disaring. Dengan teknik filtrasi ini supaya nanti ketika kita lewatkan sebuah larutan pada sebuah membran yang tipis, maka nanti di situ akan terpisah gitu antara bakteri yang kita inginkan dengan kontaminan dan spora-sporanya gitu. Jadi kita bisa melakukan pemisahan menggunakan filtrasi. Nah, nanti di kimia sendiri kita bisa menggunakan bahan kimia formaldehid. Jadi diuapkan, formaldehid ini adalah formalin. Kita sering tahu ya, formalin ini sering diberikan kepada beberapa proses pengawetan mayat. Oke. Jadi ada banyak sih di Indonesia juga sudah sering kita dengar sebenarnya beberapa orang-orang yang memang biasanya dalam proses pemulasaraan jenazahnya itu memakan waktu yang lama, maka di situ biasanya diberikan formalin. Nah, kenapa diberi formalin ya? Karena fungsi formalin itu sendiri adalah menahan laju dari pertumbuhan bakteri. Oke. Jadi penguapan dengan formaldehid ini juga bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk sterilisasi kimia. Dan lalu setelah itu ada juga bahan glutaraldehid. Glutaraldehid ini juga mampu untuk membunuh spora. Oke. Jadi tujuannya adalah sampai ke tingkat pembunuhan terhadap spora dari mikroorganismenya. Oke, kita akan coba masuk satu persatu ya. Dari fisika terlebih dahulu, teknik sterilisasi secara fisika. Baik, anak-anak semuanya, kita akan masuk ke teknik fisika yang pertama, yaitu teknik menggunakan pembakaran di atas nyala api. Oke, jadi membakar alat-alat laboratorium di atas nyala api. Ada dua sub ya. Ada yang membakarnya harus sampai pijar. Sampai pijar ini maksudnya sampai membara ya, sampai merah dari yang kita bakar itu benar-benar merah, panas sekali. Ada yang teknik pemanasannya tidak sampai pijar atau hanya sekedar dilewatkan saja di atas nyala api. Nah, di dalam teknik fisika yang pertama yaitu melakukan pembakaran dengan sampai pemijaran atau sampai keluar api yang sangat panas gitu ya, atau misalnya ini kita secara mudahnya mencontohkan pada saat kita memanaskan alat di atas nyala api hingga pijar, itu contohnya adalah menggunakan ose, memanaskannya di atas bunsen sampai pijar. Ini dulu sering kita pakai pada saat di tingkat kelas 2, kelas 11 saat membuat sediaan BTA ya, kita menggunakan ose biasanya. Nah, itu osenya kita panaskan dulu di atas nyala api bunsen. Oke, jadi dia dipanaskan dulu osenya sampai pijar gitu ya. Jadi ini ose bulatnya kita bakar di atas nyala api begitu. Nah, nanti di bagian bulatannya ini sampai benar-benar merah panas. Nah, itu namanya teknik sterilisasi fisika dalam model pemanasan yang pembakarannya sampai pijar. Nah, ada juga yang tanpa proses pemijaran atau tanpa proses saya ngomongnya apa ya biar mudah ya. Kalau kalian misalnya sedang memanggang sesuatu kan, di atas besi panggangannya itu biasanya sampai merah gitu. Nah, itu namanya pijar gitu ya, sampai benar-benar sangat panas. Nah, ini ada teknik pembakaran yang tanpa ada proses pemijaran. Yang pertama, pada saat alat logam atau kaca dilewatkan di atas api bunsen. Nah, ini maksudnya begini. Jadi nanti pada saat kita melakukan proses penuangan dari media yang sudah kita punya di Erlenmeyer ke cawan Petri. Nah, itu nanti saat kita melakukan proses itu di meja kerja kita kan harus ada api bunsennya ya, api spiritusnya. Nah, itu kita harus selalu melakukan proses di bagian cawan Petri dan segala macam itu harus kita dekatkan di atas nyala api. Jadi tujuannya itu untuk menjaga agar tidak ada kontaminasi masuk
Dan biasanya mulut Erlenmeyernya itu sebelum kita tuangkan ke ke dalam cawan Petri steril, nah mulut Erlenmeyernya itu harus dilewatkan dulu di atas nyala api. Tujuannya ya ini untuk menjaga supaya tidak ada kontaminasi yang masuk ke dalam steril yang sudah cawan Petri yang sudah steril, dan larutan di dalamnya juga yang masih steril, karena kalau sudah dibuka tutup itu ada kontaminasi dari udara ruangan. Jadi harus tetap dilewatkan di atas api Bunsen ya. Jadi dilewatkan mulut tabung atau Erlenmeyer misalnya, atau tabung reaksi yang kita pakai, atau cawan Petri, dilewatkan di atas nyala api dulu gitu ya. Ini teknik pembakaran tanpa pijar. Lalu ada juga melewatkan objek gelas di atas nyala api Bunsen sebelum digunakan. Nah ini biasanya pada saat kita melakukan salah satu tahapan lanjutan dari uji perbenihan untuk identifikasi bakteri, itu kita ada uji oksidase, di mana uji oksidase ini dan katalase dilakukan di atas objek gelas biasanya. Nah di situ sebelum dipakai, objek gelasnya dilewatkan dulu di atas nyala api. Tujuannya itu tadi untuk melakukan sterilisasi. Oke. Lalu yang terakhir adalah ini misalnya memanaskan pinset sebelum mengambil Dix cakram antibiotik. Nah nanti di pembelajaran selanjutnya ada yang namanya uji resistensi antibiotik. Jadi nanti kita menggunakan pinset untuk mengambil sebuah cakram Dix seperti pil ya, yang pil obat pil begitu, yang merupakan antibiotik. Nah itu nanti kita mengambilnya pakai pinset. Nah pinsetnya itu harus dipanaskan dulu di atas lampu spiritus, baru boleh ngambil Dix-nya dan ditaruh di media. Itu nanti ada pembelajarannya di uji resistensi antibiotik. Ini pada intinya adalah teknik fisika yang pertama, yaitu dengan pembakaran. Ada yang pembakarannya sampai pijar, ada yang pembakarannya tanpa pijar. Kalau pembakaran sampai pijar, dia contohnya adalah memanaskan ose sampai pijar ya. Lalu juga ada pembakaran tanpa pijar, contohnya ada ini yang alat-alat logam di atas api Bunsen seperti media Erlenmeyer gitu ya, Erlenmeyernya atau tabungnya atau cawan Petrinya dilewatkan nyala api. Lalu juga ada melewatkan objek gelas begitu, dan ini contohnya ada memanaskan pinset sebelum dipakai di uji cakram antibiotik. Nah ini adalah teknik yang pertama. Oke baik, untuk teknik sterilisasi fisika yang selanjutnya untuk proses yang bisa dipakai adalah cara pemanasan kering. Oke, apa itu pemanasan kering? Jadi pemanasan kering ini merupakan teknik sterilisasi yang menggunakan udara yang sangat panas dan biasanya menggunakan oven ya. Jadi teknik ini menggunakan udara yang sangat panas dari oven. Nah di laboratorium kita itu ada oven yang memang dikhususkan untuk proses sterilisasi alat-alat gelas, jadi besok itu bisa kalian pakai. Nah teknik pemanasan kering ini ada syaratnya ya, jadi harus digunakan untuk benda-benda yang terbuat dari kaca atau gelas seperti cawan Petri, tabung reaksi atau tabung Erlenmeyer yang mau kita pakai begitu, dan tidak boleh bahan dari karet atau plastik. Jadi kalian tidak boleh pada saat proses sterilisasi alat-alat gelas dimasukkan juga di situ bahan-bahan karet atau plastik, karena nanti bisa meleleh. Jadi harus menggunakan memang benar-benar dari bahan-bahan kaca gelas seperti cawan Petri yang mau kita pakai, tabung Erlenmeyer, tabung reaksi. Nah itu yang harus kita prepare dengan model pemanasan kering menggunakan oven ya. Nah suhu yang dipakai adalah 160 derajat sampai 180 derajat Celcius, sangat tinggi ya. Jadi ini harus benar-benar berhati-hati karena ini suhunya sangat panas, dan kurun waktunya adalah 1,5 sampai 3 jam. Oke. Dengan suhu panas dan waktu yang cukup lama, maka ini harus kita perhatikan sebelum proses ini dilaksanakan. Pastikan alat mampu bekerja dengan baik. Lalu setelah itu, jadi nanti misalnya kita mau sterilkan cawan Petri, maka cawan Petrinya harus terlebih dahulu dibungkus dengan kertas. Oke. Jadi apa tujuannya? Ya tujuannya supaya nanti proses pemanasan ini bisa terkonsentrasi panasnya itu di dalam media kacanya gitu ya, atau tabung-tabung yang kita sedang sterilkan. Jadi mereka udara panasnya bisa terkonsentrasi dengan baik dan bisa membunuh
mikroorganisme bahkan sampai tingkat spora di permukaan media kaca yang sedang kita sterilisasi. Oke. Jadi nanti saya kasih video tata caranya seperti apa. Nah, ini merupakan teknik pemanasan kering dengan oven. Baik, untuk teknik sterilisasi fisika yang selanjutnya adalah dengan menggunakan pemanasan basah. Setelah tadi dengan pemanasan kering, ada pembakaran melalui pemijaran, pembakaran tanpa pemijaran, menggunakan udara yang sangat panas yaitu alatnya namanya oven. Nah, ini kita ada yang namanya sterilisasi menggunakan metode pemanasan basah ya. Jadi kalau tadi kering karena tidak menggunakan air, hanya api. Nah, kalau ini kita menggunakan air dan ada alatnya ya. Jadi pemanasan basah ini merupakan proses sterilisasi menggunakan pemanasan dengan tekanan yang tinggi. Jadi selain kita menggunakan suhu yang sangat panas, kita juga menggunakan pressure yang sangat tinggi atau tekanan yang sangat tinggi. Nah, alat yang biasa dipakai namanya adalah autoclave. Oke. Nah, autoclave ini adalah peralatan yang harus ada di dalam sebuah laboratorium mikrobiologi. Karena apa? Karena fungsi dari autoclave ini sangat banyak. Fungsi-fungsinya itu di dalam pekerjaan lab mikrobiologi itu sangat krusial, sehingga harus benar-benar diupayakan lab mikrobiologi itu ya harus punya autoclave. Jadi autoclave ini nanti pada saat proses sterilisasi itu bisa dipakai untuk menyeterilkan limbah laboratorium. Jadi kita habis bekerja, ada limbah sisanya yaitu media yang sudah ditanam bakteri. Lalu setelah itu ada juga misalnya media-media yang tidak jadi dipakai tapi sudah tumbuh jamur dan segala macam, itu bisa kita sterilkan dengan limbah laboratoriumnya itu di dalam autoclave ya. Lalu kita juga saat mau membuat media perbenihan itu ya, setelah dipanaskan di kompor kemarin kan, salah satu step selanjutnya adalah melakukan sterilisasinya di autoclave. Nah, ini nanti saat kita membuat media perbenihan ya harus kita sterilisasi menggunakan autoclave. Lalu selanjutnya adalah kita bisa melakukan sterilisasi juga alat-alat laboratorium yang memang cenderung tahan terhadap suhu panas. Oke. Jadi misalnya kayak mikrotip yang warna biru, kuning dan seterusnya itu dia cenderung tahan panas, itu bisa disterilkan di situ. Nah, suhu dan tekanan yang dipakai sendiri adalah autoclave ini, jadi di dalamnya nanti ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Ada air yang memang harus dimasukkan ke dalam alatnya dengan tinggi air seberapa gitu tuh ada aturannya. Contoh paling mudah itu yang sering kita lihat itu adalah panci presto. Misalnya ibu kalian ingin memasak daging yang cenderung agak alot, terus pengen lunak, itu biasanya kan dia menggunakan panci presto kan. Nah, panci presto itu adalah salah satu teknik memanaskan dengan tekanan tinggi karena di dalamnya ada air. Lalu setelah itu ada panci. Nah, di pancinya itu ada pengaturannya supaya tekanannya itu benar-benar tinggi, tekanan air. Nah, ini nanti suhunya adalah 121 derajat Celcius, tekanannya adalah 1 atm, dan waktunya selama 15 menit. Alat autoclave sendiri ada yang manual dan ada yang digital. Nanti saya tunjukkan dalam video apa itu autoclave dan bagaimana. Oke, untuk teknik selanjutnya, untuk teknik fisika yang kedua yang terakhir ya, ada yang namanya teknik menggunakan radiasi. Oke. Jadi di teknik menggunakan radiasi ini ada contohnya, metodenya yaitu radiasi ionisasi menggunakan alat yang namanya microwave. Oke, jadi microwave itu tulisannya microwave ya, bukan microwave ya. Microwave ini jadi prinsipnya adalah kita menggunakan kemampuan alat untuk menghadirkan panjang gelombang tertentu. Makanya microwave, wave-nya itu adalah panjang gelombang. Jadi dengan pengaturan panjang gelombang tertentu nanti ada upaya optimal untuk membunuh mikroorganisme. Contohnya ini adalah dengan microwave menggunakan panjang gelombang pendek dan jenis sinarnya adalah sinar gamma yang mempunyai energi yang sangat kuat, yang high energy. Nah, di situ nanti kita bisa melakukan sterilisasi tanpa yang tadi ya, seperti yang tadi ya, harus pemanasan kering, pemanasan basah. Nah, ini bisa dilakukan untuk lawannya tadi. Kalau misalnya autoclave kan nggak bisa bahan-bahan plastik, nah ini bisa. Jadi misalnya kita mau mensterilkan kateter, kalau kateter itu tahu ya, jadi
selang pipis untuk membantu pasien, misalnya kalau misalnya sulit untuk berjalan ke kamar mandi, itu ada kateter yang dipakai. Atau kita juga misalnya mau sterilkan plastik spuit injeksi atau handscoon gitu kan, kalau misalnya kita kerja di laboratorium yang butuh sangat penting sterilan, itu kita kadang harus punya handscoon steril, itu kita bisa sterilkan juga menggunakan microwave. Nah, ada juga yang terakhir adalah teknik fisika dengan filtrasi atau penyaringan. Nah, filtrasi atau penyaringan ini relatif mahal biasanya karena dia menggunakan namanya HEPA ya, HEPA. HEPA adalah kepanjangan dari High Efficiency Particulate Air. Jadi HEPA ini merupakan sebuah alat atau sebuah saringan yang sangat efisien dalam menyaring partikulat-partikulat yang ada di dalam di udara. Contohnya di ruangan ini ada HEPA filternya karena ini Biosafety Laboratorium level 2. Jadi segala macam yang ada di ruangan ini akan tersaring masuk ke dalam alat HEPA filter. Lalu nanti yang dikeluarkan adalah udara yang bersih tanpa mikroorganisme. Atau juga ada yang namanya BSC. Nah, BSC itu juga memiliki spesifikasi untuk menahan laju-laju mikroorganisme. Nah, contohnya yang ini dia bisa menyaring sampai mikroorganisme dengan ukuran lebih besar dari 0,3 mikrometer. Oke, mikrometer kecil sekali. Jadi makanya ada beberapa proses pembenihan bakteri di jenis-jenis bakteri yang sangat berbahaya dan harus dilakukan di dalam BSC. Nah, karena BSC ada filtrasi penyaringan untuk proses sterilisasi, jadi dia lebih aman buat pekerja dan buat ruangan. Oke, itu adalah HEPA filter dan radiasi. Oke, kita masuk yang kimia sepertinya tidak usah saya jelaskan ya, karena terlalu panjang nanti takutnya. Kita langsung masuk saja, membedakan antara sterilisasi, desinfeksi, dan teknik aseptik. Baik, saya melihat time waktunya ternyata sudah hampir 30 menit dan saya takut nanti terlalu panjang, jadi kita coba beralih dulu ya. Untuk desinfeksi dan teknik aseptik kita bahas di pekan selanjutnya. Kita sekarang mau kasih contoh bagaimana hal yang harus dilakukan nanti sebelum kalian praktikum. Jadi praktikum mikrobiologi untuk kelas 12 itu sebenarnya harus memakan waktu itu sampai 3 hari dalam satu jenis praktikum. Cuman kan tidak bisa, jadi kita harus satu persatu. Nah, setidaknya 2 hari itu kita harus rangkum menjadi 1 hari di hari Sabtu. Tapi karena sulit, nanti jadi di hari Jumat ada beberapa hal yang harus kalian persiapkan ya di hari Jumatnya ya. Yang pertama, kalian harus siapkan peralatannya dulu. Oke. Kemarin kan sudah saya contohkan ya di video penjelasan pertemuan sebelumnya. Di peralatan nanti ada Erlenmeyer kalian siapkan, ada apa lagi ya, timbangan ya. Lalu setelah itu cawan Petri, oke. Cawan Petri, lalu setelah itu namanya timbangan beaker gelas ya, gelas ukur. Dan bahan-bahannya kan kemarin sudah saya jelaskan. Pada intinya ini aja sih yang harus di-prepare di hari sebelumnya, dipastikan ada dan dipersiapkan sebaik mungkin. Nah, jadi nanti saya ini mau jelaskan sterilisasi menggunakan pemanasan kering yang metode oven ya. Jadi berarti kita kan harus memanaskan alat gelas untuk mensterilkannya, yaitu ada Erlenmeyer, cawan Petri ya. Atau ya setidaknya cawan Petri saja, beaker gelas mah tidak usah, karena nanti ada proses lain yang akan memudahkan sterilisasinya yang dengan metode yang lain. Nah, nanti kalian prepare dulu nih cawan Petri yang mau dipakai sama Erlenmeyer, oke? Prepare-nya karena apa? Karena kita mau sterilkan yang dua ini menggunakan oven. Nah, di laboratorium Pelita Husada ada oven yang bisa dipakai. Nah, nanti kalian cek. Jadi oven itu letaknya di dekat inkubator.
Warnanya warna aluminium ya, dan ada kaca, ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, selanjutnya di hari Jumat nanti kalian harus sudah prepare calon petri yang siap dipakai ya. Jadi misalnya jumlah siswanya ada 18 dalam satu kali praktikum, maka ya ininya juga harus disiapkan 18 calon petrinya ya. Calon petrinya cari yang calon petri yang masih baik, jangan yang pecah. Habis itu pastikan kondisinya bersih, oke? Jadi kalau belum bersih, misalnya karena terlalu lama tidak dipakai, ada debu atau ada apa ya, dibersihkan dulu ya. Itu nanti kalau sudah dibersihkan, sudah dicuci, sudah kering misalnya begitu, baru kita akan melakukan proses persiapan sterilisasi, oke? Nah jadi bisa pakai ini aluminium foil, ini bisa cari di minimarket terdekat ya. Ini yang Indomart, Alfamart itu ada semua aluminium foil. Atau ya bisa juga pakai kertas biasa. Oke. Bisa pakai kertas bekas biasa juga bisa ya. Cuman karena ini memang sangat tahan panas, jadi saya coba pakai ini aja, apa-apa. Atau ya pakai kertas biasa juga boleh, nggak masalah. Nah, jadi nanti yang sudah siap dipakai ini terus Erlenmeyer itu dibungkus dulu. Jadi misalnya karena belum terbiasa ya, misalnya 5 tumpuk yang ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 atau 5 lah, bisa 5 tumpuk. Kalian tumpuk dengan baik, lalu setelah itu kalian bungkus menggunakan kertas atau aluminium foil, boleh yang mana aja. Oke, kita gunting aja dulu ya. Oke, ya, itu digulung. Nggak nyampe, kurang. Oke, tambahin lagi. Tidak, ini. Karena kurang, jadi saya tambahin dulu ya. Jadi intinya dia harus menutup ke seluruh bagiannya ya. Menutup ini, tutup. Nah, jadi udah nutup semua bagiannya. Oke, udah dikelilingin gini, atau ya pakai kertas biasa juga boleh lah, nggak masalah, kertas aja ya daripada beli-beli kan. Nah, pokoknya ini pastikan sekelilingnya sudah ketutup dengan baik. Nah, baru nanti kita siap-siap masukkan ke dalam oven. Nah, berapa tadi suhunya coba? Oke, sebentar. Jadi kalian siapkan oven, nanti di ovennya harus diatur dengan baik dengan suhu yang benar ya. Ditaruh di oven. Suhu yang dipakai adalah 160 sampai 180 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi yang mana Pak yang dipakai ya? Boleh 160, boleh 180, silahkan dipilih. Nah, waktunya adalah 1,5 sampai 3 jam. Oke, 3 jam yang dipakai ya. Nah, jadi harus memenuhi kaidah ini untuk benar-benar steril sebelum dipakai. Oke, 1,5 sampai 3 jam ditaruh di dalamnya, dihidupkan alatnya. Nah, yang patut diperhatikan adalah ovennya di sana itu. Oke, saya agak lupa sih karena udah terlalu lama ya ininya praktikumnya dilaksanakan, praktikum terakhir itu. Jadi itu ada pengaturan suhu sepertinya. Jadi nanti kalian sesuaikan dulu suhunya sampai ini ya, 160 derajat atau 180 derajat. Baru setelah itu kalau sudah dipastikan barang-barangnya sudah masuk ke dalam oven,
Kalau ada timer, di setting timernya, saran saya timernya di lebih dari 2 jam lah gitu, jangan pakai yang 1,5 jam, 2 jam, sekitar 2 jam timernya dihidupkan. Kalau nggak ada timer ya kalian harus pantengin jam berapa kalian mulai begitu. Nah, untuk kemudian baru nanti dimatikan setelah memenuhi jamnya. Nah setelah itu hati-hati karena ovennya kalau tidak salah itu pakai lampu yang di bagian belakangnya ada lampunya. Jadi di bagian belakang ovennya ada lampunya, dan di situ pernah pengalaman pada saat beberapa tahun yang lalu, jadi kertasnya itu kebakar karena bersentuhan dengan lampunya. Jadi kalau misalnya kalian bungkus, pastikan bungkusnya tidak mudah terbuka begitu. Tapi jangan dikaretin ya, pokoknya ya dikondisikan sedemikian rupa lah gitu. Saya pakai aluminium foil ini karena ya dia nggak mudah terbuka gitu. Kalau pakai kertas kadang karena suhunya panas, jadi kertas itu punya sifat meregang begitu, jadi akhirnya kebuka. Boleh kok pakai kertas, nggak masalah. Bisa pakai kertas koran misalnya. Saya biasa pakai kertas koran bekas begitu karena lebih panjang, jadi lebih mudah untuk mengondisikan pembungkusan yang rapih. Oke, jadi itu yang harus dilakukan ya besok untuk yang oven. Nah untuk memanaskan medianya, nanti saya kasih juga tahu caranya seperti apa. Yang penting ini dulu. Oke, nanti habis ini saya jelaskan teknik pemanasan media untuk kemudian dituang ke cawan petri yang sudah steril. Baik, saya mau menunjukkan autoclave. Kalau tadi kan oven ya untuk pemanasan kering, nah ada namanya alat autoclave untuk melakukan pemanasan basah. Nah ini ada di sini alatnya ya. Jadi autoclave ini kalau diidentikan mirip presto ya. Jadi ada tekanan yang sangat tinggi di dalamnya, dan ada yang manual dan ada yang digital. Nah, ini adalah autoclave yang manual, di mana kita harus memastikan antara tekanan atmosfernya berapa, ATM-nya. Di sini ya, pressure-nya bisa kita lihat nanti. Jadi di sini kita bisa lihat yang di ujung adalah suhu, yang angka suhu ya. Lalu yang di warna putih itu, yang kuning adalah suhu, yang warna putih adalah pressure-nya, ATM-nya, tekanan atmosfernya. Nah, sini juga ada kontrol terhadap temperaturnya. Jadi kalau misalnya kita pengen di suhu 121 derajat, maka kita harus mengukurnya nanti secara manual. Kita lihat tekanannya 121 derajat. Nah, ternyata di sini gitu arahnya. Ini masih lama ya, jadul, jadi memang manual. Dan ada timernya juga di sini. Timernya misalnya kayak tadi kita butuhnya 15 menit, berarti kita putarnya di angka antara 10 dan 20 ya, di 15. Nah, kalau yang manual seperti ini kita harus benar-benar pantengin ini dalam artian kita pakai dan kita jaga. Karena kalau misalnya kita nggak segera matikan ketika sudah ada alarm berbunyi, biasanya kalau dari 15 menit timer selesai alarmnya bunyi, kita harus segera matikan alatnya. Kalau nggak nanti bisa berbahaya, bisa sampai meledak. Nah, autoclave ini karena kita membutuhkan tekanan yang tinggi, maka ya penutupnya juga dilengkapi kait-kait begini ya. Nih. Oke, ada kait-kait yang harus dikencangkan, dan ini ada aliran udara. Kalau panci presto juga ada biasanya ya. Nah, aliran udara ini tujuannya nanti kalau pada saat sudah selesai kita buka gitu, supaya nanti bisa dibuka. Kalau kita nggak buka ini, kita nggak akan pernah bisa buka wadah ininya ya. Nah, ini dikencangkan, diputar terus gitu ya sampai semuanya sudah kencang, baru nanti alatnya bisa dihidupkan. Nah, setelah itu ini penampakan bagian dalamnya. Nah, jadi dia seperti panci ya, benar-benar seperti panci. Oke. Digunakan kalau yang ini karena ini ukurannya sangat besar, kita biasanya pakai untuk sterilisasi limbah. Oke, nah ini kan ada keranjang-keranjangnya nih buat naruh limbah ya. Kita gunakan untuk sterilisasi limbah. Nah, ini di dalam sini ada bisa sampai 95 liter ya. Oke. Ukurannya adalah 95 liter. Jadi kita pakai buat sterilin limbah, sangat bagus. Nah, itu di dalamnya seperti itu nih. Ini saya buka, ini masih kosong ya, belum diisi air.
nanti ini harus diisi air dulu. Oke, diisi air dulu ini ya, supaya ya itu tadi, karena ini kan pemanasan basah, jadi harus benar-benar kita pastikan airnya cukup dan ada batasnya nih. Ini ada, kalau ini karena lewat video mungkin kalian jelas, ini ada batas pengisian airnya. Nah, ini merupakan autoclave yang manual pemanasan basah. Nanti kita lihat autoclave yang digital yang sudah lebih modern. Dengan autoclave ini bisa pakai buat sterilkan limbah atau buat media perbenihan juga bisa. Oke, kita akan kasih tahu autoclave yang digital atau yang lebih modern. Jadi untuk autoclave yang lebih digital ini secara penggunaannya lebih mudah lagi begitu ya. Oke, nah ini adalah contoh alat yang digital. Nah, autoclave yang digital ini dia sudah lebih baik secara fitur ya. Jadi cara pakainya juga sangat mudah. Sudah ada pengaturan-pengaturannya, kita bisa save model pengaturannya dan bisa simpan, kemudian kita tinggal play saja untuk memulai proses sterilisasi. Kita contoh ya, kita hidupkan, tidak jauh berbeda sebenarnya sama yang tadi ya, cuman nah ini lebih kecil, oke. Lebih kecil dibandingkan yang tadi ya. Kalau tadi kapasitasnya sampai 95 liter, ini lebih kecil. Oke, ini ada pengunciannya cuman begini ya, kalau tadi kan harus diputar satu-satu. Nah, kalau ini pengunciannya agak mudah nih, cuma digeser aja dia sudah ke lock. Nah, ini buka ya, dia lock. Ini ada digital ininya juga, panel pressure tekanannya. Nah, lalu di sini kita ada mode-modenya nih, lebih mudah lagi ya. Pemanasannya ini sudah ke save nih. Ini save-nya adalah 121 derajat 15 menit. Ini tinggal play saja kalau kita mau sterilisasi gitu. Nah, inilah kemudian untuk autoclave yang digital yang lebih bagus ya. Biasanya kita pakai ini untuk yang membuat media perbenihan. Jadi sebelum dipakai kan harus disterilkan dulu media perbenihan. Jadi kita pisah antara sterilkan limbah dengan sterilkan media perbenihan. Nah, ini adalah untuk autoclave. Oke, kita coba sekarang oven. Nah, untuk oven kita pakainya ini jenis oven yang seperti ini ya. Ini beda sama yang di lab. Nah, ini contoh beberapa yang sudah dibungkus secara rapi. Saya contoh ya. Nah, nih. Jadi dikasih kertas, pakai oven, taruh, ditata sebaik mungkin. Tuh. Nah, untuk kami ada pengaturannya di sini ya. Nah, tombol on off. Lalu setelah itu, nah ini arah suhunya ya, ke atas ke bawah ini maksimal, sama ini buat timer waktu. Ini adalah panel suhunya, ukurannya. Nah, ini bisa pengaturan suhunya. Tadi ya kan 150 sampai 200. Kita tadi butuh 180 ya. Jadi kita set di 180 derajat. Nah, waktunya paling bagus 2,5 jam lah kurang lebih. Nah, ini untuk oven. Nanti tinggal dilihat aja di sana pakainya apa. Jadi ini contoh peralatan yang akan dipakai besok. Nah, praktikumnya gimana? Karena di sana tidak ada autoclave, ya semoga nanti kita bisa cari cara ya. Yang penting disiapkan dulu cawan petri untuk dipakai, disterilkan di oven yang kita punya di sana. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.